never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Dibela Marc Marquez untuk MotoGP 2025 mendatang, Ducati Corse langsung teringat dosa lama ke Valentino Rossi. Itu karena Ducati sama-sama merekrut sosok mega bintang MotoGP, predikat yang melekat baik ke Valentino Rossi maupun Marc Marquez. Ducati yakin nasib Marc Marquez akan sangat berbeda, dengan saat mereka merekrut Valentino Rossi lebih dari sedekade silam. Manajer tim Ducati, Davide Tardozzi, menilai kondisi Ducati saat merekrut dua mega bintang tersebut sangatlah berbeda. Dengan Marquez, kondisi Ducati sudah sangat siap dan motor Desmosedici GP pun juga dijamin kompetitif. Sedangkan dengan Rossi, dulu Ducati terlalu gegabah dan mengakui bahwa merekrut Rossi adalah sebuah kesalahan besar dengan kondisi saat itu. Itu benar-benar komitmen berbeda dikarenakan persiapan yang kami miliki hari ini sebagai sebuah rumah, sebuah motor dan sebagai manajemen serta dari segi teknis, kata Tardozzi. Itu benar-benar sebuah kesalahan nyata ketika kami merekrut Valentino Rossi di Ducati, kami belum siap, jelasnya. Merekrut sosok seperti Rossi ternyata malah jadi bumerang, lantaran kedua pihak sama-sama menghadapi masalah besar baik dari segi performa maupun dari segi marketing. Bukannya meningkatkan pamor, Ducati sama-sama hancur bersama Tedakter pada periode tersebut. Ducati tidak siap mengatur Valentino Rossi, sedangkan hari ini kami sangat siap. Juga ingat bahwa kami sudah punya juara dunia 2 kali saat ini. Saat ini ketika kau memiliki Pecco Bagnaia, aku tak melihat jika kau tak bisa mengatur Marc Marquez, kata Tardozzi melanjutkan. Bukannya Pecco inferior. Ia adalah pembalap yang menunjukkan bahwa dirinya ingin menang, dan ia melakukannya dalam kondisi apapun. Aku membicarakan apa yang terjadi di luar trek, jelasnya. Di sisi lain, legenda MotoGP, Max Biaggi, menantikan perselisihan internal di Ducati setelah mendatangkan Marc Marquez dan melepaskan Jorge Martin. Huru-hara bursa transfer MotoGP setelah Ducati Lenovo lebih memilih Marc Marquez daripada Martin terus bak menjadi bola salju. Kali ini, pandangan datang dari Max Biaggi, sosok mantan pembalap MotoGP. Sementara itu, Aleix Espargaro percaya bahwa tingkat downforce yang dicapai di MotoGP terlalu berat bagi tubuh manusia setelah GP Italia yang sulit. Pembalap Aprilia itu finish di posisi ke-11 jauh pada balapan panjang GP Italia terakhir, awal Juni, dalam balapan yang sulit secara umum bagi para pebalap RSGP, dengan Maverick Vinales sebagai yang terbaik di antara mereka. Di posisi ke-8. Meskipun Aleix Espargaro saat itu menyadari bahwa setup sepeda motornya bukan yang terbaik, ia yakin bahwa dampak aerodinamis di MotoGP saat ini sudah melampaui batas yang dapat diterima oleh tubuh manusia. Bencana, kata pria asal Granollers itu saat ditanya kondisi fisiknya usai ajang Mugello. 1 lap lagi dan saya harus mundur. Luar biasa. Motornya super agresif, sangat gugup. Dan saya tidak bisa berakselerasi, saya tidak bisa mengerem. 8-10 lap terakhir, saya hanya mengerem dengan 1 jari. Jelas, kami tidak memiliki setup terbaik sama sekali di Mugello, tapi saya pikir secara keseluruhan semua orang berada pada level yang sangat mirip. Itu berarti downforce yang kami miliki di kelas MotoGP terlalu besar untuk tubuh manusia. Espargaro bukan satu-satunya pebalap yang mengalami masalah fisik di Mugello, karena kedua pebalap Yamaha tersebut mengeluhkan masalah lengan. Pengembangan aerodinamis menjadi fokus utama di MotoGP ketika Ducati memulai musim 2015 dengan spoiler pada motornya. Meskipun upaya telah dilakukan untuk mengatasi hal ini pada tahun 2017, pabrikan telah membatasi diri untuk mengembangkan konsep aerodinamis baru dalam kerangka peraturan. Untuk tinjauan peraturan tahun 2027, pengembangan aerodinamis akan dikurangi dalam upaya untuk mengatasi dampak negatifnya terhadap tontonan balap.
Davide Tardozzi, manajer tim resmi Ducati, tahu bahwa ia memiliki tugas yang lebih rumit di depannya. Mengelola kedamaian sosial di dalam kotak yang berisi 11 gelar juara dunia. Hanya satu garasi di era modern sepeda motor, milik Yamaha pada tahun 2016 dengan Valentino Rossi, 9, dan Jorge Lorenzo, 5, yang memiliki gabungan mahkota dunia lebih banyak, 14, daripada yang akan dipakai garasi Ducati pada tahun 2025, yang mana dia akan menambahkan milik Marc Marquez, 8, dan Pecco Bagnaia, 3, yang saat ini memiliki 11 di antara mereka, dengan kemungkinan yang lebih dari jelas bahwa, ketika penyatuan terjadi, jumlah tersebut akan mencapai selusin mahkota dunia. Menyatukan dua pembalap pada level ini, tidak diragukan lagi, akan memberikan dampak besar bagi kejuaraan di semua level, olahraga dan media. Namun hal ini juga berarti benturan ego yang sangat besar, dan terlebih lagi ketika pembalap veteran dan pembalap tersukses adalah apa yang tiba di rumah si bungsu. Sebuah perjalanan kebalikan dari apa yang dialami di Yamaha dengan kedatangan Lorenzo ke kandang Valentino, dan apa yang terjadi, pembangunan tembok, kegagalan keluar ke Ducati. Kembali ke Yamaha dan mengakhiri balapan dengan lebih banyak konfrontasi di luar daripada di lintasan. Orang yang harus menjaga suasana nyaman di kotak merah sehari-hari tidak lain adalah manajer tim, mantan pembalap Davide Tardozzi, yang sangat populer di kalangan penggemar karena gerakannya di garasi selama balapan. Dengan Valentino kami salah soal waktunya, dengan Marc itu adalah pertaruhan yang sangat berbeda, baik dari sudut pandang teknis maupun manajemen. Marc tahu betul bahwa dia akan datang ke Taman Bagnaia, dia akan masuk dengan berjinjit, prediksi Tardozzi. Ini adalah pertaruhan yang sangat berbeda, karena persiapan yang kami miliki saat ini sebagai pabrikan sepeda motor, sebagai manajemen, dan sebagai manajemen teknis. Sementara itu, Pete Beirer, Direktur KTM Motorsports, menjelaskan kisah penandatanganan Vinales, yang menyoroti keterlibatannya dalam mencapai hal ini dan meninggalkan Aprilia. Musim konyol, kejuaraan dunia MotoGP menambahkan pergerakan hebat lainnya minggu ini untuk grid musim 2025. Setelah sinetron Ducati diselesaikan, dengan Marc Marquez di tim resmi dan Jorge Martin dalam perjalanan ke Aprilia. Perhatian terfokus pada apa yang seharusnya menjadi rekan setim dari pemain asli Madrid, Maverick Vinales. Setelah ketegangan meningkat dalam pernyataan, di mana pria asal Rossis itu bahkan membantah bosnya, Massimo Rivola, di Montmello. Dengan mengatakan bahwa perpanjangan kontraknya tidak dikonfirmasi, Kamis lalu informasi yang dilansir motorsport.com pada Rabu malam.